selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Alil bersama dengan Bang Ilo menemani Anda di program kita yaitu Ogi Baru Menyapa atau yang biasa dikenal obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, kita hadir kembali menemani Anda di hari Selasa tanggal 28 April 2026. Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat ya, bersama dengan keluarga ya, dan selamat menjalankan segala rutinitas. Dapat tidak ada suara? Tidak ada, saya yang tidak ada. Saya tidak ada. Halo Bang Ila. Halo Bang Ila. Tidak ada suara Bung Alil. Waduh. Tapi musik ada. Musik.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudagar IG dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi ini. Ya, kita ketemu lagi. Ya, kita hadir kembali menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, di hari Selasa ya, tanggal 28 April 2026 ya. Dan mohon maaf tadi yang nonton di YouTube kemudian Facebook ya, ada kesalahan teknis tadi, jaringan yang ada di studio kontak langsung dengan Bang Ilo. Ya, kita sapa dulu Bang Ilo yang sudah standby di studio 2 ini di Jalan Asoka nomor 26. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Khalil. Iya. Senang sekali pagi hari ini kita ketemu lagi di sini meskipun sedikit agak molor dari jam biasanya nih karena ya biasa namanya juga teknologi. Ada-ada saja gitu ya. Iya. Seperti itulah. Tapi yang pasti kita bisa hadir kembali. Iya. Dan pagi ini saya kelihatannya Bang Ilo cerah sekali pagi ini. Wah. Mau kemana ini Bang Ilo? Ya. Ada kegiatan kah pagi ini? Sepertinya tidak ada Bung Ali. Oh, tidak ada. Iya. Adik-adik sahabat-sahabat ini lakukan kegiatan ISG di Tanete ya. Oh, iya. Ya, sebagai teman-teman sahabat-sahabat alumni kita harus siap-siap, biasa kan diajak tiba-tiba untuk ngisi acara atau apa. Oh iya. Ya. Dan seperti biasa di pagi ini kita akan mencoba mengajak saudagar IGA ataupun yang menonton acara kita untuk berpartisipasi di acara Ogi Baru Menyapa. Ya, mungkin ada informasi-informasi yang ingin dibagikan ke kami, ya, ataukah ada keluhan-keluhan, ataukah ada saran, ataukah apakah ke pemerintah mungkin. Ya, makasih banyak ini. Siapa ini? Ada teman kita yang kirimkan mawar ini. Wah, luar biasa ini. Mawar merah ya Bung Ali. Mawar merah. Ini ada DJ. Oh, DJ apa ini? Jema apa? Jem Choi bae deh. Asal no ini diisi. Mobil tuangin no. Jem Choi. Pakai harus pakai kaca pembesar. Iya. Jem Choi, weh. Betul. Ya, makasih banyak ini. Oh, Om Ajam itu. Mungkin. Kalau Om Ajam ini saya tunggu nih, kapan ini Bung Ajam? Katanya mau buat semacam ILC ya untuk ngundang kita ngobrol terkait dengan investasi ini. Saya tunggu banget nih. Iya. Bagus kalau ada forum-forum ilmiah gitu. Forum-forum intelektual di mana kita bisa berdiskusi banyak hal. Tetapi dengan diskusi-diskusi yang berbasis data ya Bung Khalil. Iya, betul. Iya. Saya siap-siap saja untuk diundang ya. Iya. Silakan Bung Khalil. Jadi pagi ini kita temanya ini tidak ada, namun kita akan mengulas kembali nih yang kemarin ini Bang Ilo, yang kayaknya jaringan terganggu juga ini kemarin. Mungkin adakah pengaruh alam kah atau apa? Ya, sehingga jaringan lagi terganggu. Iya. Oke, Bang Ilo, kita bicara kemarin ini soal pelabuhan Garongkong dengan pelabuhan Peri di. Ya, memang ada. Halo, Bung Khalil. Iya, halo. Saya tidak tahu juga ini waktu masih di lantai 3 ini aman. Iya. Hai.
Saya tidak tahu apakah ada di apa di WiFi yang ada di saya atau di bagaimana ini. Iya. Tapi yang jelas WiFi-nya sudah saya pindahkan dari lantai 3 Iya. turun ke bawah ini. Berarti menurut saya problemnya bukan di situ lagi. Iya. Entah di mana. Apakah memang ada gangguan jaringan karena beberapa hari ini kadang kita menelpon saja sering-sering ada gangguan gitu kan. Iya. Yang pasti bahwa menurut saya kemarin itu menarik sebenarnya tema kita itu adalah kita ingin melihat bagaimana pelabuhan Garongkong ini, terutama pelabuhan Cura dan pelabuhan Feri ini bisa memberikan dampak ekonomi yang luas bagi Baru ya. Iya. Bukan hanya konteks masyarakat tapi untuk Baru tentu dalam bentuk pendapatan asli daerah. Kemudian bagaimana kawasan yang ada di pelabuhan di sana menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru, apalagi sudah dirancang ada kawasan industri baru, tapi sampai hari ini kan juga belum ada apa-apa di sana, Bung Alil. Iya. Kemudian bagaimana operator-operator yang diberikan kewenangan oleh negara ini betul-betul bisa berfungsi maksimal gitu, berlaku adil. Iya. Punya tanggung jawab menurut saya adalah untuk membesarkan dan mengembangkan juga pelabuhan yang ada ini, terutama yang dikelola oleh Pelindo misalnya, ya. Begitupun juga di pelabuhan Feri yang sampai hari ini kalau kita lihat rutenya itu masih baru satu ya, masih baru Batu Licin. Nah, tentu ini tidak optimal, tidak maksimal kalau hanya seperti itu. Kenapa tidak dibuka misalnya jurusan ke Balikpapan, rute ke Balikpapan atau ke Samarinda, ataukah sekalian Surabaya biar kita warga Baru ini dan sekitarnya bisa healing, bisa belanja untuk kepentingan produk-produk tertentu yang tentu jauh lebih murah kalau kita belanja di Surabaya daripada kita di misalnya di Makassar atau dimanapun, Bung Ali. Seperti itu kemarin. Iya. Diskusi kita terkait dengan pelabuhan Garongkong ini. Iya. Jadi yang sempat mengikuti acara kita kemarin, ya tentu ada yang mungkin ingin ditanyakan, tapi rata-rata nih Bang Ilo, kalau yang tanya-tanya itu bilang kenapa tidak ada ke Bontang atau ke Kalimantan Timur ini. Rata-rata saya lihat pertanyaannya gitu. Kenapa sampai cuma di Kalimantan Selatan, yang di Banjarmasin atau di Batu Licin ini? Ya, kenapa sampai tidak dihubungkan dengan Bontang atau Kalimantan Timur? Betul. Ya, kita tidak tahu sebenarnya sumber masalahnya ada di mana, Bung Halil ya. Apakah volume penumpang yang memang kurang, misalnya pengiriman barang dan sebagainya memang yang kurang atau bagaimana? Karena bagaimanapun juga tentu kalau ada rute tentu tidak bisa terlepas juga dari feasibility study-nya, Bung Halil. Bagaimana memang rute itu apakah layak atau tidak. Nah, kita kan belum pernah juga mendapatkan informasi terkait itu. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata sebenarnya berdasarkan info-info dari masyarakat yang ada di sana bahwa sebenarnya ini terkadang terjadi over penumpang yang Bung Halil ya, yang menggunakan kapal ini. Itu artinya apa? Itu artinya sebenarnya minat orang untuk menggunakan jasa pelabuhan ini cukup besar. Cuma memang ya itu tadi jurusannya masih terbatas ke Batu Licin, Bung Halil. Andaikan ada sebenarnya riset bahwa penduduk kita sebenarnya lebih banyak ya, warga-warga Baru itu, orang-orang Bugis itu kan banyak juga di Balikpapan, banyak di Samarinda kan, Bung Halil. Nah, kalau terbuka jurusan seperti ke Kota Baru dan semuanya mungkin saja bisa sangat layak, Bung Ali. Apalagi kalau Surabaya. Nah, kalau kemarin yang dibuka itu memang kurang menarik karena Lamongan, Bung Ali. Orang artinya kalau ke Surabaya dia masih perlu naik kendaraan darat untuk ke Surabaya kan, Bung Ali. Mungkin memerlukan beberapa. Nah, beda ketika memang dia bersandar di Surabaya, Bung Ali. Iya. Dan berarti kan ada kemarin yang dibilang Pak Samit ini atau Om Samit itu bahwa ya harus dilakukan penambahan rute kapal. Ya, kemudian rencananya juga ada halo Bang Ilo. Apakah suara saya terdengar? Tidak ada Bung Halil, suara tidak ada keluar di monitor. Kenapa bisa?
Iya. Iya. Siapa tahu di situ Bang Ilo anunya, colokannya apa? Siapa yang tidak ada suara? Bung Ali tidak. Kalau saya ada suaranya Bung Ali tapi di apa ya? Di monitor ini. Di monitor tidak ada. Lucu-lucu, maksudnya di HP saya yang satu ini tidak ada. Padahal ada di sini. Kenapa bisa? Tidak ada. Saya juga tidak keluar ini di apa? Di HP ini, di HP monitor ini. Berarti tidak ada yang Cuma keluar spesial ini. kita berdua saja ini. Hah? Kalau suaranya Om Dalil ini saya dengar di Iya, saya juga Tapi tidak ada di HP. Iya, Surata juga tidak ada. Oh, mungkin ini tidak stabil, koneksi tidak stabil. Itu yang kayak anu. Kita keluar dulu. Oke. 2,9. 17 Pro-nya silver. 17 basic 16 juta. 16 juta. iPhone Lu buat kakaknya, dia ukuran kakaknya ambil di 6 U. 13.2 13.2 ya. F7-nya 5,5. F7-nya 55. 16 Pro boleh di sini. 16 Pro 20 juta Besti. 20 juta 100 sudah dipin. Silakan nih. Iya, oke. Untuk Anda semua yang masih bersama kami, ya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Ya, halo Om Kumis, selamat bergabung untuk Anda di pagi ini. Ya, dan mudah-mudahan sudah stabil ini. Ya, maka nih. ya sudah bagus ini baru. Ya. Tadi sudah di. Kenapa itu? Apa masalahnya? Di mana tadi masalahnya? Saya kasih keluar ini. Saya matikan TikTok. Iya, suara tak beda Bang Ila. Halo 12. Pasti sudah bagus Bang Ali, karena di monitor sudah ada. Oh iya ada. Halo, Mi. 1, 2, Ada 3. Mi. Ada Mi. Itu pantas tadi tidak ada orang-orang yang betah. Iya. Iya, langsung keluar semua. Begitu. Pada PPW. Oh begitu dia. Nah, Om Ajam kasihkan ke info bagus tapi tidak kepesan. Mungkin pilih-pilih barangkali yang bisa dengar. Mungkin, bisa dengar. iya mungkin. Sama tahu di HP-nya di. Iya, iya tergantung HP. Kalau semua HP kanja. Soalnya sudah jam 10 ini. Iya, enggak apa-apa Ji. mau ada kapan anu? Ada Enggak. kegiatan? Enggak ada. Oh, enggak ada Ji. Iya. Paling mau ganti oli mobil aja tapi biar sore biar kapan. Iya. Oke. Kita bicara terkait dengan anu tadi ini Bang Ilo. Ini kan banyak usulan mudah-mudahan bisa penambahan rute kapal. Ya, yang tadi disebutkan bahwa kalau ada Surabaya, kemudian kan banyak potensi-potensi yang bisa kita di sini nih. Iya. Iya. Iya, jadi
Ya, Artinya ini kan di pelabuhan kita ini, Pelabuhan Garongkong ini kan belum terlihat geliat ekonomi sebenarnya, belum menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, Bung Halil ya. Iya. Karena kalau kita lihat kan sejak berdirinya dan diresmikannya pelabuhan ini tidak ada perubahan secara signifikan terkait dengan sarana dan prasarana, Bung Halil. Nah itu artinya tidak ada kegiatan pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya ada gudang-gudang besar, kemudian fasilitas bongkar muat dan sebagainya ya, Bung Halil ya. Nah itu kan belum ya, itu kan belum. Nah ini kan menjadi tanggung jawab sebenarnya Pelindo sebagai operator, Bung Halil, yang diberikan hak oleh Kementerian Perhubungan ya, Bung Halil, sebagai pengelola ya. Maksudnya dia juga harus adil gitu loh. Maksudnya kalau memang jangan semuanya kapal-kapal yang kapal-kapal misalnya kapal barang dan sebagainya itu cuma berlabuh di Makassar. Mungkin kalau Makassar juga sudah full, saatnya juga sudah dibawa ke Baru, terutama yang orientasi barang yang akan dikirim itu nantinya juga ke sektor utara, seperti itu. Kecuali kalau selatan ya tentu lebih efektif lah kalau di Makassar. Nah kemudian kalau pelabuhan feri kita ya itu perlu dievaluasi, perlu dioptimalkan lagi. Kenapa hanya satu rute misalnya, bisa ditambah rute lain seperti Balikpapan, Samarinda ya. Mungkin tadinya orang yang mau lewat Parepare, tetapi karena melihat Parepare juga jadwal tidak pas dengan jadwal mereka, pas kita isi dengan jadwal yang tepat ya bisa saja yang tadinya orang mau lewat Parepare akhirnya lewat Baru kan. Apalagi Surabaya. Surabaya ini menurut saya tetap menjadi kota bisnis yang menjanjikan. Banyak barang-barang yang dari Surabaya kan dijual di Sulawesi Selatan, Bung Halil, karena di sana grosir yang sedikit lebih murah lah. Nah, tidak tertutup kemungkinan kalau rute Baru Surabaya ini justru pengusaha-pengusaha misalnya dari Wajo, dari Pare, dari Pindrang, dari Sidrap misalnya menggunakan jasa pelabuhan ini, Bung Halil, untuk belanja besar-besaran di Surabaya. Iya, kalau kan di Parepare kayaknya di Pelabuhan Pare itu yang Pelni ya di sana, Pelni yang tangani. Iya, Pelni. Iya, kalau kita di Pelabuhan Garongkong belum ada Pelni. Kalau bukan Pelni di sana. Iya. Kita di sana Pelindo, Bung Halil. Oh iya, Pelindo. Iya. Kalau di ferinya itu ASDP. ASDP ya. Tapi kalau yang ke ASDP ini bisa enggak perjalanan ke kira-kira itu yang ke Surabaya? Karena hanya feri ini. Ya, saya tidak tahu Bung Halil ya, karena makanya kemarin kita hadirkan yang betul-betul paham tentang kepelabuhanan ya. Jadi kita ini sebenarnya hanya memberikan spirit saja dan inspirasi kepada pemerintah dan siapapun stakeholder yang terkait untuk mengoptimalkan pelabuhan kita yang strategis ini. Karena bagaimanapun pelabuhan kita di Baru ini kan salah satu keunggulan komparatif daerah ini yang harus dioptimalkan, Bung Halil ya. Ya, seperti itu. Apa kira-kira kendala misalnya ketika sampai hari ini belum ada rute Surabaya misalnya dengan Baru misalnya, atau belum ada rute terbuka kembali misalnya untuk Balikpapan dan Samarinda misalnya, salah satunya lah, apakah ke Balikpapan atau ke Samarinda misalnya, Bang ya. Kenapa tidak terbuka itu? Padahal dulu pemerintah sebelumnya kan sudah selalu menggagas kerjasama seperti itu, tapi saya tidak tahu kenapa sekarang ini justru tidak di-follow up lagi. Nah menurut saya sekarang pemerintah sekarang ini harus menggenjot itu lagi kembali, Bung Halil. Apalagi kita tahu bahwa ibu kota Nusantara ini kan, IKN ini kan sudah mulai saya lihat dioptimalkan lagi kembali pembangunan sarana dan prasarana yang ada di sana. Nah ini kan juga posisinya sangat strategis sekali juga dengan adanya pelabuhan kita ini, Bung Halil. Nah inilah yang memerlukan pemikiran-pemikiran yang lebih serius lagi, lebih terfokus lagi untuk bagaimana mengoptimalkan pelabuhan kita ini yang sangat strategis itu, Bung Halil. Iya, kemungkinan ini terlalu jauh kapan itu, Bang Ilo? Kalau ke Surabaya, ke Balikpapan, ke Surabaya. Ya entahlah, Bung Halil. Kita punya estimasi saja ya, karena feri itu kan penyeberangan pulau, pulau terdekat ya. Apakah dia jauh atau bagaimana? Saya belum dapat info yang jelas, tidak punya referensi saya terkait ini. Iya, karena ASDP
ini ada juga di Surabaya. Iya, Surabaya. Kayaknya Lombok jangan ini. Iya, baik untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini di acara Ogi Baru Menyapa. Kita harap juga untuk Anda jangan lupa di tap-tap layar, di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan linknya supaya lebih ramai kita pagi ini, ya, supaya lebih banyak yang mengikuti acara Ogi Baru Menyapa. Iya, Bang Ilo. Ya. Iya. Selain itu kita bicara terkait dengan apa ini? Ini yang saya lihat ini di masyarakat ini ini yang perubahan desil apa ini? Yang selalu dibicarakan ini. Iya, entah kapan sampai habis ini. Karena tidak tahu bagaimana. Iya, apakah karena ada juga orang itu orang mampu kenapa tanda desilnya? Iya, ada juga sebaliknya, orang tidak mampu tinggi desilnya. Desil 6 sampai 10. Waduh. Saya bingung juga itu bagi lo. Ya, dalam dunia persilatan itu kan bisa saja terjadi seperti itu, Bung Alil. Bisa saja desilnya sebenarnya desil 1 naik ke desil 6, 7 dan 8 itu karena ada misalnya pertimbangan bukan objektivitas tapi subjektivitas misalnya, Bung Alil ya. Nah, ada juga memang karena ada human error ketika turun melakukan wawancara misalnya, terutama teman-teman dari statistik misalnya, Bung Alil ya. Nah, ada juga memang dari kita sendiri yang ketika diwawancara tidak terlihat sesuai dengan penjelasan-penjelasan kita, tidak sesuai dengan masuk dengan 1 sampai 5. Semua itu bisa terjadi. Oleh karena itu menurut saya mestinya disediakan ruang bagi masyarakat kita yang merasa tidak pas dari hasil penentuan klasifikasi desil itu dengan menyampaikan ke pihak desa, menyampaikan ke pihak mana yang stakeholder terkait, Bung Alil, untuk dilakukan verifikasi kembali ya. Karena itu merugikan juga. Katakanlah mereka berhak sebenarnya karena dia masih di desil 1 sampai desil 5, tapi karena dia masuk ke 6 sampai 10 misalnya, akhirnya mereka tidak dapatkan apa-apa. Jadi ini juga memang menurut saya perlu ada khusus pengaduan terkait dengan itu, Bung Ali. Kemudian ada tim independen yang turun untuk melakukan verifikasi. Apakah benar aduan masyarakat ini atau bagaimana? Karena harus ada saluran-saluran resmi yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait itu, Bung Ali. Karena kalau tidak itu akan berkepanjangan terus seperti itu, Bung Ali. Apakah perlu setiap desa dibuatkan begitu, Bang Ilo? Karena kan kalau secara satu kabupaten kan, kan banyak ini. Kalau satu desa lumayan lah. Diadakan itu kalau ada informasi begitu, yang kita katakan bahwa tim independen yang hadir di situ untuk kelola terkait dengan desil ini. Ya, sebenarnya kalau kita pikir, Bung Alil, kalau aplikasi itu hanya ada di desa misalnya, itu malah tidak efektif menurut saya karena bisa saja desa menjadi sumber masalahnya. Gitu. Karena ada unsur politik pada saat pilkades dan sebagainya. Lebih tepatnya itu kalau di kabupaten, karena kabupaten tidak terlalu punya interest lah, tidak ada konflik of interest lah terkait dengan itu. Dan bagusnya selain terkoneksi misalnya dengan katakanlah kalau di BPMD atau di BPMD lah atau di mana, itu juga bisa terkoneksi langsung dengan kepala daerah, Bung Alil, Bupati, sehingga Bupati bisa mengambil keputusan, bisa memanggil BPMD-nya, loh kok ada seperti ini, karena biasa juga kalau tidak ada kontrol dari pimpinan daerah, biasa juga itu diabaikan saja kalau ada hal-hal yang begitu, Bung Alil. Oleh karena itu menurut saya
perlu perlu digelorakan ini. Jadi mulai dari aktivis-aktivis yang ada di desa misalnya Bung Alil, itu harus membantu masyarakat yang memang merasa tidak diperlakukan secara adil di dalam penentuan desil ini. Seperti itu Bung Alil. Oh iya. Ada juga nih Petaji. Assalamualaikum Dinda Alil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Ini kan kalau kelompok pengelompokan desil ini kan ada juga ini kelompok desilnya, ini desil 1 ini kan saya lihat ini sangat miskin. Nah, kemudian desil 2 miskin. Nah, kemudian desil 3 sampai 4 itu rentan miskin. Kemudian desil 5 pas-pasan menengah bawah. Nah, kemudian desil 6 menengah hingga mapan kalau 10. Iya. Jadi ini yang jadi kadang itu Bang Ilo ada juga yang desil 1 itu yang kena desil 1 tapi ada kendaraannya, kemudian ada sapinya apa. Ini kan kalau dilihat di sini sangat miskin. Sangat miskin berarti miskin ekstrim kayak istilahnya itu kalau ini kan yang keliru juga. Kalau ada bantuan dari pemerintah Bang Ilo biasanya yang desil 1, 2 ini mereka juga dapat kan? Iya, mereka pasti dapat desil 1, 2. Iya dapat, karena dia desil 1. Jadi itulah sebenarnya Bung Alil kondisi objektif yang kadang masih ada sampai pada hari ini. Kita kadang tidak jujur ya dalam menentukan target penerima bantuan itu. Padahal idealnya pemerintah berharap bahwa itu program-program bantuan sosial mestinya tepat sasaran kan Bung Alil. Seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu kejadiannya banyak yang terjadi seperti itu artinya kan tidak tepat sasaran. Ya memang secara umum, secara manusiawi itu Bung Alil. Kalau orang berbicara bantuan, nanamu jadi tosoge lo mau bantu. Jadi terkadang begitu. Jadi kembali kita kepada aparat yang punya kompetensi, punya kewenangan terkait itu pemangku kepentingan. Ya artinya ya tapislah betul-betul secara seobjektif mungkin. Jadi kalau kita ingat dulu itu Bung Alil ya, zaman Orde Baru ketika ada IDT, dilakukanlah survei desa tertinggal, ya kan? Nah, ditentukanlah beberapa desa-desa yang tertinggal. Lalu proteslah semua kepala desa. Protes sampai demo. Kami tidak mau disebut sebagai desa tertinggal. Desa kami sudah maju, ada listrik, sudah ada mandiri, apa dan sebagainya. Protes mereka. Sudah mandiri. Begitu turun bantuan dari pusat ke desa yang tertinggal, berteriak lagi semuanya mereka. Kenapa kami tidak dapat? Kami juga tertinggal. Karena ada bantuan. Karena pada prinsipnya secara manusiawi sebenarnya kembali ke personal. Lebih banyak orang yang memang tidak menolak ketika ada yang namanya bantuan pemberian Bung Alil. Tapi menurut saya kan ada aturannya. Nah ini yang perlu diperbaiki sebenarnya memang Bung Alil. Ini katanya Petaji nih, yang jelas bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Nah ini aktivis-aktivis desa ini termasuk BPD ini harus berteriak sebenarnya ketika ada hal seperti itu. Iya, mana yang dekat sama yang berkuasa itu yang dapat katanya. Agak senang puang ngepek ga senang. Mana yang dekat itu yang dilayani. Apalagi kalau yang dapat. Apalagi kalau tim Seski kemarin tiba-tiba dia tidak dapat kan, dia bisa protes ya, menang ke Yanun runtuh ide tim Seski. Itu. Aude na lebih lagi komatu. Iya. Tapi yang jadi aneh nih Bang Ilo di desa apalagi tidak terlalu dipantau ya, tidak terlalu dimonitor ya, sehingga masih bisa saja terjadi seperti itu. Yang jadi aneh nih Bang Ilo, seumpama kalau di desa, apakah pemerintah desa bisa menyeleksi ulang itu kalau ada data yang keluar dari seumpama dari pusat ke atau kabupaten, ya kan
dikasih kewenangan desa untuk menyeleksi bahwa yang perlu, yang bisa dapat ini. Nah, karena ya, karena kalau dilihat dari desil, ya memang desil 1, ya, tapi kalau kenyataannya di lapangan, wah, tidak cocok masuk desil 1 itu, atau desil 2, desil 3, maksudnya di desil 6. Yeah. Kami kata biasa kejadian waktunya dulu pertama keluar itu yang namanya BLT, bantuan langsung tunai kan, datang ambil uangnya di kantor desa, atau datang ambil uangnya di kantor pos misalnya. Nah pemarante lampe mana? Apa angkat tuh melo lo terima bantuan deh, tuh nilai kasih asih, nah pakai mana nih ulawanan, apa mana nih, gimana yang begitu. Padahal target pemerintah sebenarnya di program ini adalah betul-betul miskin, yang makannya sudah tidak teratur, tidak ada sumber penghasilan yang tetap, rumahnya seperti kayak bagaimana ya. Ya itu sebenarnya yang menjadi prioritas, apalagi kalau janda-janda dikasih tomato ini detongan negara sumber. Nah, sama kemarin di Padongko ini. Jadi di Padongko ini selama ini dia menerima bantuan, terima bantuan, tiba-tiba hilang. Padahal tidak ada perubahan. Ini janda tua yang cuma itu pindah makan kalau ada dari tetangga-tetangga yang kasih makan. Coba bayangkan kembali. Tetapi tiba-tiba hilang dari daftar penerima bantuan. Ini kenapa ini? Jadi saya tanya Pak Alwi itu di Padongko karena di samping rumahnya dia tahu persis. Sudah heran juga. Nah kejadian-kejadian seperti ini, kalau apalagi kalau tidak ada warga yang membantu memediasi mereka ketemu dengan kepala kepala kampung mereka, kepala lingkungan, kemudian kepala lingkungan melanjutkan ke kelurahan sampai seperti itu. Padahal faktanya dia seorang janda tua, sudah nenek-nenek, tinggal di rumahnya, mungkin orang-orang tua dulunya seperti itu. Bung Ali sudah pernah juga diperbaiki rumahnya melalui program apa lagi namanya itu? Bedah rumah atau apa kayak program rehab rumah ya. Rehab ya. Tetapi hilang dari bantuan penerima itu tadi, bantuan sosial lagi. Nah itu padahal tetangga ya apa nama Mandre, nak tetangga nama langnya pada metona lah oleh tidak bisa lagi goyang. Masih itu Bang Elo itu desil 1 itu kalau. Jadi kadang muncul pertanyaan kenapa tiba-tiba hilang kan seperti itu. Iya. Oke. Masuk ya. Ini ada komentar di bawah ini Bang Elo ke Petaji. Ya, di Utue Desa Gresik luas sawahnya masih dapat beras raskin. Nah, ini. Kemudian Ilau, pemerintah tidak pernah berpihak kepada masyarakat. Iya. Ilau. Semua hal dijadikan ajang politik. Ini komentar dari masyarakat ini Bang Ilo. Iya. Jadi kayaknya memang forum masyarakat sipil yang kita bentuk ini Bung Alil memang harus hadir di semua desa dan kelurahan ini Bung Alil untuk memotret yang seperti itu, ketidakadilan seperti itu, lalu kita advokasi ya. Mudah-mudahan nanti secara infrastruktur kita bisa sampai ke desa-desa Bung Alil, sehingga kejadian-kejadian seperti itu kalau ada memang kita yang langsung turun Bung Alil. Kita langsung dulu yang verifikasi, karena kalau bukan kita langsung turun dulu melihat informasi sebenarnya, melakukan assessment, kan kadang juga kita tidak adil juga sih sebenarnya kalau kita menjudgment gitu bahwa ini ada kekeliruan dari kepala desa, ada persoalan politik sampai padahal kita tidak pernah turun. Tapi kalau kita turun sendiri, kita baca itu apa sih yang menjadi kriteria misalnya desil 1, lalu kita turun, ini memang tidak benar ini. Masa dia masuk di level 7 misalnya padahal mestinya masuk di level 1. Kita punya data. Nah data itulah kita yang harus advokasi. Tetapi informasi awal dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang ada di desa. Saya punya bayangan, punya mimpi seperti itu Bung Alil, supaya ada penjaga-penjaga demokrasi, penjaga keadilan di desa-desa Bung Alil. Karena kasihan kalau tidak ini rawan. Iya, betul. Iya. Kemudian ini ada makasih banyak ini Pejuang Rupiah sudah kirim
sudah kirim gift, iya. Dan siapa tahu ada yang mau kirim gift lagi. ada kirim kopi kah atau donat kah? Iya. Iya, semua bantuan dijadikan bahan politik. Wah. Apa ya pura nak mantra kambing. Iya, bagaimana tuh ini ada katanya diduga ini semua bantuan dijadikan bahan politik Bang Ilo. Wah, ini yang bahaya juga ini. Ya memang politik itu juga tidak bisa dipisahkan, Bung Alil, tetap ada ya. Nah itulah yang pelan-pelan sebenarnya kita harus hilangkan. Kita butuh pemimpin yang begitu terpilih misalnya menjadi kepala desa. Dan tidak ada lagi istilah bahwa dia adalah tim ses, pokoknya dia jalankan saja sesuai dengan regulasi, Bung Alil. Iya. Seperti itu. Tetapi masih banyak itulah tadi persoalan SDM karena mungkin juga kontrol lemah. Kalau kontrol bagus, saya rasa pelan-pelan itu bisa dieliminir sebenarnya kejadian-kejadian seperti itu. Itu yang terjadi di desa karena memang kontrol dari masyarakat, kontrol daripada aktivis yang kurang, Bung Alil. Tapi kalau bagus, saya rasa pelan-pelan juga pasti akan terkoreksi dengan waktu, Bung Alil. Iya. Iya. Tapi kalau fakta bahwa memang ada orang yang pilih-pilih kasih karena politik itu dari dulu, Bung Alil, dari zaman Orde Baru sudah ada embrio yang begitu sampai sekarang. Tapi menurut saya di saat kita semua informasi sudah semakin terbuka, semakin ada teknologi yang bisa digunakan dan sebagainya, ya mudah-mudahan hal-hal seperti itu sudah bisa lagi dieliminir ya, Bung Alil. Iya betul. Iya. Bang Ilo, kayaknya agak delay lagi nih. Delay lagi ya nota ini. Surata. Nah, mungkin karena faktor jaringan memang, Bung Alil. Iya. Karena ya kadang beda 5 detik. 5 detik saya lihat. Lama itu kalau 5 detik. Itu. Nah, atau bagaimana sekarang? Tidak tahu siapa yang boleh. Kalau dari sana saya dengar bagus. Iya. Tapi kalau saya tidak tahu kalau bagaimana. Delay ya? Iya delay. Tuh. Ini ada. Tolong. Memang jaringan yang bermasalah, Bung Alil. Iya. Tolong dicontoh pemerintahannya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Iya. Ya. Ini. Kalau saya terkait dengan kasus ketidakadilan di dalam kegiatan-kegiatan bantuan sosial itu, BPMD baru ini sebenarnya harus mengambil sikap. Mestinya mengundang semua kepala desa itu lalu di briefing lah mereka. Yeah. Jangan sampai ada kesalahan dalam menentukan desil 1, 2, 3. Memang harus seobjektif mungkin, Bung Alil. Yeah. Nah, persoalannya kan kadang penentuan desil itu kan dari hasil statistik sensus yang dilakukan oleh statistik, Bung Alil. Oleh karena itu ya tentu kita harus tahu bagaimana ruang yang disediakan oleh pemerintah ketika ada yang merasa tidak puas dari hasil yang ditentukan yang keluar itu, Bung Alil. Masih delay ya? Oh, delay kayaknya, Bung Alil. Delay. Iya, terlambat ke suara. Iya. Jadi kalau ya mungkin pengaruh jaringan atau coba-coba nanti kita perbaiki lagi di sini masih mau turun barangkali wifi-nya atau bagaimana. Padahal sudah ditambah juga speednya ini. Oh, sudah ditambah speednya. Karena waktu di lantai 2 di atas lantai 3 tidak ada masalah kemarin. Iya. Iya. Oke, Bung Alil, kita kita cukupkan saja dulu di sini dulu karena sekarang sudah 10.30. Iya. Nanti kita lanjut lagi, kita sama-sama benahi dulu di mana di mana problemnya ini sehingga delay ya, Bung Alil ya. Seperti itu. Apakah betul jaringan yang memang belum bagus atau bagaimana?
Iya. Oke, untuk Anda semua cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi besok di acara yang sama, tentunya di pagi hari ya. Dan kami mohon maaf jika ada salah. Ya, mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Ya, saya Alil di Jalan Semangka nomor 95 Abung Ilo Bata dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.